Pernah kepikiran nggak sih, apa hubungannya poligami sama perang saudara? Atau gimana ceritanya kita bisa kehabisan sesuatu yang kelihatannya ada di mana-mana, kayak pasir? Selamat datang. Hari ini, kita bakal jadi detektif bareng-bareng dan mengungkap mekanisme tersembunyi di balik beberapa pertanyaan paling aneh di dunia. Oke, pertanyaan pertama kita langsung dalam banget. Gimana? Mungkin coba sebuah praktik pernikahan bisa jadi pemicu perang. Mungkin Anda mikir, nggak ada hubungannya kali, tapi ternyata datanya menunjukkan kaitan yang sangat kuat dan, jujur aja, cukup mengkhawatirkan. Selanjutnya, sebuah paradoks zaman modern. Gimana ceritanya dunia kehabisan pasir? Padahal kan kita punya gurun pasir yang luasnya bukan main. Tapi kota-kota kita justru terancam krisis bahan bangunan. Jawabannya, ternyata ada di detail kecil yang sering banget kita lewatin. Dan yang terakhir, kita bakal mundur jauh ke masa lalu buat memecahkan misteri yang kelam. Apa sih yang sebetulnya jadi pemicu perburuan penyihir yang berusaha di Eropa? Jawabannya, bukan sekedar tahayul loh, tapi sesuatu yang sangat kita kenal hari ini. Persaingan pasar dan, ya, kampanye politik. Oke, sekarang kita mulai investigasinya. Tujuan kita hari ini tuh bukan cuma buat cari jawaban, tapi buat mengadopsi cara berpikir seorang detektif. Kita bakal belajar melihat dunia bukan sebagai serangkaian fakta yang kaku, tapi sebagai kumpulan misteri seru yang nunggu buat dipecahkan. Jadi, ayo pakai topi detektif kalian. Bareng-bareng kita akan ikuti jejak petunjuk, sambungin titik-titiknya, dan bongkar kekuatan-kekuatan tak terlihat yang ngebentuk masyarakat, ekonomi, dan bahkan sejarah kita. Siap? Filsuf Thomas Hobbes pernah bilang kalau rasa ingin tahu itu nafsu pikiran, sebuah dorongan yang nggak bisa ditahan untuk mengerti. Nah, semangat inilah yang bakal kita pakai pas kita menyelami misteri pertama kita hari ini. Yuk kita mulai! Misteri pertama kita ini bakal ngebahas hubungan yang mengejutkan antara praktek pernikahan dan kestabilan sebuah negara. Ini contoh sempurna tentang gimana sebuah tradisi sosial bisa punya dampak politik yang dahsyat banget. Coba dilihat datanya, polanya itu bener-bener mengejutkan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, dari 20 negara paling nggak stabil di dunia, semuanya mempraktikkan poligami. Nggak cuma itu, negara-negara ini juga lebih mungkin menyerang tetangga mereka. Ini jelas bukan kebetulan ya, ini adalah gejala dari sebuah mekanisme sosial yang berbahaya. Oke, mari kita bedah efek domino ini satu persatu, persis seperti yang ada di layar. Pertama, para pria kaya dan berkuasa mengambil banyak istri. Secara matematis, ini langsung menciptakan kelangkaan perempuan yang bisa dinikahi. Ini kemudian mengarah ke langkah kedua, munculnya banyak banget pria muda lajang yang nggak punya prospek apa-apa. Akibatnya, seperti di langkah ketiga, harga pengantin atau mahar jadi meroket nggak terjangkau lagi. Nah, ini yang mendorong mereka ke langkah terakhir yang paling bahaya, gabung sama kelompok pemberontak buat menjarah supaya dapat harta untuk menikah. Sebuah tradisi sosial, ujung-ujungnya malah menciptakan pasukan. Nah, dari mekanisme sosial yang memicu perang, kita pindah ke mekanisme ekonomi yang tersembunyi di depan mata. Misteri kita berikutnya adalah soal sumber daya yang kita anggap paling biasa dan melimpah, pasir. Siapa sangka coba? Kita ternyata lagi menghadapi krisis global atas sesuatu yang kayaknya ada di mana-mana. Percaya nggak percaya, pasir itu sumber daya yang paling banyak ditambang di planet ini, bahkan lebih dari minyak. Kenapa? Karena peradaban modern kita ya dibangun di atas pasir. Kelihatan jelas banget kan di grafik ini, 85% pasir itu dipakai buat beton dan aspal, bahan baku utama kota-kota kita. Biar kebayang skalanya segede apa, lihat deh angka gila ini. Cuma dalam 3 tahun, Tiongkok itu pakai beton, yang bahan utamanya pasir, lebih banyak dari yang dipakai Amerika Serikat selama 100 tahun. Permintaannya benar-benar luar biasa. Dan disinilah letak inti masalahnya, inti paradoksnya, yang tergambar jelas di sini. Di sebelah kiri, itu pasir gurun. Jumlahnya banyak banget, tapi butirannya terlalu halus dan bulat karena terkikis angin, kayak bola-bola kecil yang licin. Sama sekali nggak guna buat konstruksi. Sekarang bandingkan sama yang kanan, pasir yang kita butuhkan, dari dasar sungai dan laut. Butirannya tajam dan bersudut, jadi bisa saling mengunci dan membentuk beton yang kokoh. Masalahnya, jumlahnya terbatas banget. Oke, untuk misteri terakhir kita, yuk kita jadi detektif sejarah. Perburuan penyihir di Eropa itu babak yang gelap dan sering disalahpahami. Tapi dengan analisis data modern, kita bisa ngungkap apa yang sebenarnya jadi mesin pendorong teror itu. Pertama-tama, kita perlu paham dulu skala tragedinya. Selama beberapa abad, bayangin, ada sekitar 80.000 orang, kebanyakan perempuan, diseret ke pengadilan, dituduh sebagai penyihir.
setengahnya dieksekusi, seringkali dengan cara yang mengerikan. Ini bukan cuma kejadian di satu desa loh, tapi histeria massal yang nyebar ke seluruh benua. Para sejarawan punya dua teori utama buat ngejelasin ini, seperti yang bisa kita lihat di tabel. Teori pertama soal guncangan ekonomi. Cuaca buruk bikin gagal panen, masyarakat putus asa, terus cari kambing hitam. Tapi teori kedua ini yang didukung data jauh lebih menarik. Semuanya berakar pada persaingan agama yang sengit antara Katolik dan Protestan setelah era Reformasi. Dan pas para peneliti memetakan datanya, mereka nemuin sesuatu yang luar biasa. Perburuan penyihir paling parah itu terjadi bukan di wilayah yang agamanya homogen, tapi justru di medan pertempuran di antara keduanya. Mirip banget kayak swing states di pemilu zaman sekarang. Disinilah gereja Katolik dan Protestan saingan berat buat merebut pengikut. Mereka pakai perburuan penyihir sebagai semacam alat marketing yang mengerikan buat buktiin siapa yang lebih jago melawan iblis. Jadi setelah kita memecahkan 3 misteri ini, apa sih intinya? Kita udah melakukan perjalanan lewat perang, ekonomi global, dan sejarah kelam. Dan semuanya kita lakukan dengan rasa ingin tahu sebagai kompas kita. Kita udah bongkar 3 mekanisme tersembunyi yang kuat banget kan? Kita jadi tahu gimana sebuah tradisi pernikahan bisa menyulut api perang, gimana bentuk sebutir pasir bisa menciptakan pasar gelap global, dan gimana persaingan pasar jemaat bisa berujung pada teror massal. Dan inilah poin utamanya. Dunia di sekitar kita itu nggak acak. Di balik setiap berita, setiap tren sosial, itu ada logikanya, ada mekanismenya yang nunggu buat ditemukan. Dengan bertanya yang benar dan mencari datanya, Anda punya kekuatan untuk melihat dunia di level yang jauh lebih dalam. Nah, pertanyaan terakhir ini bukan dari saya, tapi buat Anda. Sekarang setelah Anda punya pola pikir seorang detektif, coba deh lihat dunia di sekitar Anda. Misteri apa yang ada di tempat kerja Anda, di lingkungan Anda, atau di berita yang Anda baca hari ini? Mekanisme tersembunyi apa yang bakal Anda ungkap selanjutnya?